oleh pemonet. Berapa skripsi yang dihasilkan gitu ya. Berapa tesis yang dihasilkan. Tapi memang ini untuk satu mahasiswa paling satu skripsi. Satu skripsi SKS-nya berapa? SKS-nya tergantung dari kebijakan di perguruan tinggi masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang menetapkan satu skripsi itu SKS-nya 4, ada yang menetapkan 6 SKS, tentunya mungkin akan berbeda-beda. Nah, di sini ditekankan pelibatan mahasiswa itu harus menghasilkan paling tidak 20 SKS per semester. Ini per semester ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan memang mahasiswa itu tidak hanya penelitian menghasilkan skripsi, karena mereka juga mungkin masih kuliah, masih ada SKS yang lain. Sehingga dengan 46 itu sudah mencukupi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini kan tidak. Kalau di sini khusus program Merdeka Belajar, maka itu harus diakui 20 SKS. Nah, bagaimana mengejawantahkannya, menginterpretasikannya nanti mungkin bisa kerjasama dengan tim MBKM di kampus masing-masing gitu ya. Jadi kalau seorang mahasiswa terlibat dalam penelitian, apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu dan berapa konversi SKS-nya, tentunya itu harus berkolaborasi, bekerja sama dengan prodi, jurusan, dan juga tim MBKM di perguruan tinggi masing-masing. Baik Bapak Ibu, kalau skema itu sebenarnya hanya ada 3, Bapak Ibu, ini sama baik di vokasi maupun di akademik. Ada skema penelitian dasar dengan TKT 1 sampai dengan 3. Ada skema penelitian terapan dengan TKT 4 sampai dengan 6 dan ada skema penelitian pengembangan dengan TKT 7 sampai 9 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau skema penelitian dasar di vokasi itu hanya ada peningkatan kapasitas yang tadi saya sampaikan, hanya ada penelitian dosen pemula, penelitian tesis magister. Nah, kalau ini adalah penugasan. Kajian kebijakan strategis ya Bapak Ibu ya. Ini penugasan yang KKS ini. Sedangkan skema penelitian terapan itu ada 3, ada penelitian produk vokasi, ini kompetitif nasional, ada penelitian produk unggulan perguruan tinggi, ini untuk desentralisasi, dan ada penelitian kerjasama kemitraan, ini juga penugasan yang PKK ini Bapak Ibu. Kemudian ada skema penelitian pengembangan, itu adalah P3EV, ini juga adalah penugasan ya Bapak Ibu ya. Jadi skema penelitian pengembangan itu merupakan skema penugasan, tidak dibuka untuk kompetisi. Nah, kita mau lihat satu persatu Bapak Ibu, tapi sebelumnya perlu diperhatikan dulu perbedaan antara kompetitif nasional dan desentralisasi ya Bapak Ibu ya. Program ini masih ada, program kompetitif nasional dan desentralisasi. Sampai saat ini di PT Vokasi ini masih ada Bapak Ibu, program kompetitif nasional dan desentralisasi. Tadi juga saya dengar ada yang bertanya tentang kinerja perguruan tinggi ya. Nah, masih sama Bapak Ibu sesuai dengan yang ada sebelumnya yang menetapkan masing-masing perguruan tinggi itu di desentralisasinya masuk klaster mana gitu. Masih tetap Bapak Ibu sampai saat ini. Nah, perbedaan antara kompetitif nasional dan desentralisasi ini juga tadi sudah dibahas oleh Pak Derajat dan juga Pak Agus Subekti. Perbedaannya hanya rujukannya ya Bapak Ibu ya. Kalau kompetitif nasional RIRN, sedangkan desentralisasi adalah Renstra Penelitian Perguruan Tinggi. Nah, kalau penugasan tentunya dari kedua-dua ini ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini juga tadi sudah pasti dijelaskan oleh Pak Agus Subekti. Nah, kalau kita berbicara kewenangan pengelolaan Bapak Ibu, kalau kita berbicara kewenangan pengelolaan masih tidak berbeda dengan kewenangan tahun lalu dan juga tidak berbeda dengan kewenangan di PT Akademik ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk skema penelitian dasar yang ada 2 itu, penelitian dosen pemula dan tesis magister. Untuk penelitian dosen pemula yang berhak mengusulkannya hanya klaster binaan dan media. Sedangkan untuk tesis magister semua berhak selama gitu ya, selama perguruan tingginya itu memiliki program master gitu ya Bapak Ibu ya. Dan pengelolanya itu adalah Direktur Akademik PTV karena ini adalah kompetitif nasional gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kebijakan strategis nasional itu penugasan kita tidak perlu bahas.
Kemudian skema penelitian terapan untuk penelitian produk vokasi P2V, ini yang berhak mengusulkan itu semua klaster Bapak Ibu, mulai dari binaan, media, utama, sampai dengan mandiri. Dan pengelolanya itu adalah Direktur Akademik PTV karena ini merupakan program kompetitif nasional, gitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk penelitian produk terapan unggulan produk vokasi unggulan perguruan tinggi itu dapat diusulkan oleh mulai dari media. Binaan tidak boleh mengusulkan Bapak Ibu karena belum berhak untuk desentralisasi. Jadi yang berhak mengusulkan itu mulai dari klaster media, utama, dan mandiri. Meskipun vokasi belum ada yang mandiri ya, baru sampai utama. Dan pengelolanya itu adalah perguruan tinggi masing-masing dan sifatnya program ini adalah program desentralisasi, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemitraan penugasan, kemudian juga pengembangan juga penugasan. Kalau kemitraan asal mendapatkan penugasan dari Direktur Akademik PTV, Direktur Akademik PTV ya Bapak Ibu ya, asal mendapatkan penugasan dari situ tentunya klaster manapun dari perguruan tinggi boleh mengusulkan. Tapi kalau untuk pengembangan itu hanya mulai dari media, utama, dan mandiri. Gitu Bapak Ibu ya. Nah setelah pengusulan itu nanti akan ada penyeleksian gitu ya Bapak Ibu ya. Pengusulan proposal untuk vokasi itu sampai dengan Januari. Setelah itu nanti akan ada seleksi administrasi, seleksi substansi, dan pembahasan. Nah ini mungkin yang agak berbeda dari vokasi dengan akademik Bapak Ibu. Karena beberapa tahun terakhir itu sudah tidak ada pembahasan ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada lagi seminar proposal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk desentralisasi, masing-masing perguruan tinggi nanti akan melakukan seleksi secara masing-masing, meskipun mungkin nanti baru dimulai dengan seleksi substansi. Dan untuk itu tentunya perlu pengelolaan reviewer, ada modul pengelolaan reviewer di Simlitapmas ya Bapak Ibu ya. Di situ nanti para pejabat yang membutuhkan, baik itu perguruan tinggi maupun Direktorat Akademik Vokasi bisa memilih, menugaskan mencari reviewer yang tepat untuk setiap proposal yang akan dinilai gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk penilaian ini juga tadi sudah disampaikan, tentunya saya loncatin saja. Oke. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah kalau tadi saya katakan ini ada 5 primadona gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah RIRN diturunkan ke PRN, kemudian dari PRN ini ada lagi primadona nih gitu. Primadonanya itu ada yang 5 tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, dia menjadi primadona itu sudah kelihatan bahwa ada penambahan skor 7 Bapak Ibu. Kalau tidak masuk ke 5, salah satu dari 5 itu, maka nilai 7 ini sudah hilang. Tapi kalau masuk ke salah satu dari 5 ini, maka nilai 7 ini sudah dapat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa dia adalah primadona. Dan juga nanti kebijakan pada saat penetapan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, setelah penyeleksian tentunya adalah penetapan. Nah setelah penetapan, begitu penetapan dilakukan, begitu sudah muncul di Simlitapmas, maka setiap pengusul itu yang mendapatkan pendanaan itu sudah bisa mengisi catatan harian. Sehingga nanti reviewer Monef itu bisa membaca dan menilai catatan harian ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam pelaksanaan itu ada pelaporan Bapak Ibu. Ada pelaporan kemajuan, ini laporan sementara ya Bapak Ibu ya. Dan ada laporan akhir tahun. Nah laporan kemajuan itu akan dinilai pada saat pengawasan ini Bapak Ibu. Laporan kemajuan itu akan dinilai pada saat pengawasan ini. Nilai Monef ini akan menentukan apakah proposal itu lanjut didanai tahun berikutnya atau tidak. Jadi meskipun sudah multi years, kontrak itu sudah multi years, tidak ada lagi memang pengusulan proposal lanjutan untuk tahun-tahun berikutnya, tetapi apakah lanjut atau tidak itu masih dinilai Bapak Ibu. Berdasarkan nilai Monef ini nanti baru diputuskan apakah lanjut atau tidak, begitu ya. Kemudian laporan tahunan tadi, laporan akhir tahun itu digunakan untuk penilaian luaran. Ya Bapak Ibu ya, termasuk juga validitas capaian luaran, baik luaran wajib maupun luaran tambahan. Jadi di luaran wajib kan seorang pengusul boleh menjanjikan luaran tambahan yang nanti kalau disetujui mungkin akan mendapatkan SBK tambahan, begitu ya Bapak Ibu ya, akan mendapatkan insentif.
Nah, itu 8 pengelolaannya. Kalau kita masuk lebih detail ke skemanya, tadi juga sudah ditunjukkan oleh Pak